Saat awal perilisan mobil Haas musim ini, bulan Februari yang lalu, tentu kita masih ingat dengan betapa pesimisnya Ayao Komatsu yang baru saja naik jabatan sebagai tim prinsipal menggantikan Günther Steiner. Dengan development mobil yang terganggu sepanjang 2023 dan tidak mendapat momentum yang diharapkan untuk memulai musim 2024, Komatsu saat itu mengatakan kalau dia tidak akan kaget jika Haas cuma bisa berkutat di barisan juru kunci. 4 bulan setelah mobil VF24 pertama kali mengaspal di sirkuit, perkataan Komatsu tersebut ternyata salah dan Haas lagi-lagi muncul sebagai tim kuda hitam yang bisa mengganggu peta persaingan di papan tengah. Sebenarnya pesimisme Komatsu tersebut sudah kena counter sejak awal musim, mengingat Haas sudah mampu meraih poin di GP Arab Saudi lewat Nico Hülkenberg berkat strategi ugal-ugalan Kevin Magnussen. Setelah itu mereka bisa meraih double poin pada race selanjutnya di Australia dan kembali bawa pulang poin di GP Tiongkok serta Miami. Tapi sejak Miami, Haas mengalami paceklik di mana mereka alami beberapa masalah di seputar eksekusi operasional, seperti salah timing saat kualifikasi ataupun masalah pit stop saat race. Sampai kemudian tiba di GP Austria, sirkuit di mana Haas secara ajaib selalu bisa tampil bagus dan mendulang banyak poin. Kekuatan mobil VF24 di lurusan dan traksi sukses dimanfaatkan untuk mengkoleksi 12 poin tambahan di konstruktor plus Hülkenberg yang mampu finish di depan Sergio Perez di akhir race. Momentum itu kemudian dilanjutkan Haas dengan membawa upgrade besar di GP Inggris untuk kembali mendongkrak performa mobilnya di sirkuit Silverstone yang lebih menuntut faktor aerodinamika. Hasilnya, Haas kembali tampil kompetitif dengan Hülkenberg yang mampu catatkan waktu kualifikasi lebih baik dari Ferrari di posisi ke-6, dan ia finish di tempat yang sama di kondisi race yang chaos. Penampilan Haas yang gacor di pertengahan musim tentu bukan hal yang pertama kali terjadi. Musim 2018 dan 2022 adalah contoh di mana tim asal Amerika Serikat ini selalu mampu menampilkan sesuatu yang spesial ketika memasuki tengah musim, di mana persaingan semakin kompetitif. Terutama di Austria dan Inggris, yang notabene adalah track di mana Haas seringkali bisa perform, entah bagaimana caranya. Cuman, kasus musim ini bisa dibilang berbeda dari musim-musim terdahulu. Model pendekatan Ayao Komatsu dan Günther Steiner cukup terlihat perbedaannya, terutama dari model pendekatan manajemen upgrade. Di era Steiner dulu, Haas memilih untuk menyimpan upgrade selama mungkin supaya memberikan tim riset yang lebih mendalam dan memastikan kualitas komponennya adalah yang terbaik. Steiner lebih suka mengeluarkan semua upgrade yang mereka punya sekaligus dalam satu momen, paling telat satu balapan sebelum jeda musim panas. Sementara, Ayao Komatsu, ia mengubah kebiasaan Haas tersebut dan membuat pengembangan mobil jadi lebih teratur. Musim ini, Haas setidaknya sudah melakukan 3 kali upgrade, 1 kali upgrade minor atau modifikasi kecil, dan 2 kali upgrade besar di Shanghai serta Silverstone kemarin. Itu karena Komatsu lebih suka dengan pengembangan mobil yang bersifat progresif dan konsisten. Sejauh ini, model seperti ini bekerja cukup positif, karena meskipun Haas sempat alami paceklik poin, tapi secara performa, Nico Hülkenberg saja belum pernah finish balapan di bawah posisi 11 selepas GP Bahrain. Itu mengartikan, jika kalaupun Haas sedang underperform, ataupun ketika sedang bermasalah dengan operasional, mereka masih bisa tampil kompetitif di papan tengah dan lebih konsisten ketimbang 3 atau 4 musim sebelumnya. Memang, koleksi 27 poin di konstruktor setelah ronde ke-12 musim ini bukanlah yang terbaik sepanjang kiprah mereka di F1. Tapi jika dilihat dari perspektif bagaimana Haas kesulitan musim lalu, kemudian krisis internal yang sempat melanda, dan pesimisnya Komatsu saat launching mobil, bisa bertengger di posisi 7 klasemen, serta makin menempel Racing Bulls di tengah persaingan papan tengah yang super ketat adalah sebuah prestasi tersendiri. Selain soal development mobil yang lebih konsisten, pendekatan Komatsu yang terbuka, solutif, dan cara berpikir yang berbasis data juga jadi pembeda yang cukup signifikan dengan manajemen di era Steiner. Sebenarnya Steiner juga sama-sama terbuka dan belak-belakan, hanya saja dia tidak solutif atau cuma sekedar menyalahkan, tanpa ada jalan keluar yang jelas. Upgrade Haas di Silverstone kemarin juga menggambarkan bagaimana pendekatan Komatsu yang berbasis data, yaitu mereka mulai meninggalkan ketergantungan kepada Ferrari yang mobilnya alami downgrade performa dan memilih mengadopsi konsep dari McLaren. Haas beralih dari konsep inlet sidepod underbite dan menjadi tim keempat yang memakai konsep inlet model overbite musim ini. Berbeda dengan Ferrari yang memiliki model inlet seperti huruf P, Haas meniru model di McLaren dengan inlet yang lebih konvensional. Kami tidak bisa bilang ini adalah konsep terbaik,
Tapi setidaknya Overbite memberikan Haas sebuah ruang baru untuk mengembangkan mobilnya lebih jauh lagi. Desain Overbite adalah desain yang sedang ngetren karena memberikan downforce yang oke dan keseimbangan aero yang cukup baik. Apalagi McLaren adalah tim dengan paket mobil terkencang untuk saat ini. Jadi wajar kalau konsepnya mulai dilirik oleh tim lain. Hanya saja dalam penerapannya perlu dibarengi juga dengan improvement di bagian underfloor, karena itulah area terpenting di ground effect. Dan Haas sudah melakukan itu dengan merombak keseluruhan area floor mereka, mulai dari volume yang lebih besar, diffuser yang lebih agresif, serta manajemen airflow di bagian pinggir dan separator. Semua itu menghasilkan manajemen airflow yang lebih baik, serta downforce yang lebih besar untuk meningkatkan overall performa mobil di track. Sekarang tinggal bagaimana Haas menjaga level performa ini, karena tentu kita tahu salah satu kelemahan terbesar mereka adalah inkonsistensi dan makin loyo di akhir musim. Dengan persaingan papan tengah yang super ketat, perbedaan waktu 0,1 detik saja bisa berpengaruh antara masuk 10 besar atau terlempar ke barisan semenjana. Komatsu mengatakan kalau mereka tidak akan berhenti dengan upgrade di Silverstone saja, dan berencana setidaknya mengeluarkan 1-2 upgrade besar lagi setelah jeda musim panas. Ia saat ini memprioritaskan pemahaman dengan konsep anyar yang mereka usung, dan upgrade Silverstone akan jadi fondasi baru dalam pengembangan mobil ke depannya. Selain fokus ke performa di 2024, dengan adopsi model sidepod McLaren, Haas sepertinya memang ingin melepaskan ketergantungannya dengan Ferrari di masa mendatang. Ayao Komatsu kabarnya sedang bernegosiasi dengan Toyota untuk membuka kemungkinan keduanya saling bekerja sama pada 2026 nanti. Tapi bukan sebagai pemasok mesin, karena mungkin Toyota masih kapok dengan kegagalan di masa lalu, melainkan kerjasama di bidang sponsorship, serta sharing teknologi seperti dalam hal pengembangan mobil, baik dari segi sasis ataupun aero. Dalam hal sponsor, kerjasama Haas dan Toyota bisa dibilang bakal mirip-mirip dengan Alfa Romeo Sauber dulu, yang cuma branding nama tim saja, tapi mesin dipasok oleh Ferrari. Selain itu, belakangan, Toyota juga pelan-pelan mulai melirik F1 dengan menempatkan pembalap yang mereka sponsori ke lingkungan F1. Tahun lalu, pembalap WEC mereka, Ryo Hirakawa, ditempatkan untuk jadi development driver dan pembalap cadangan di McLaren. Lalu di ajang F2 sekarang, dan pembalap junior Toyota dan juara Super Formula tahun lalu, yaitu Rito Momiyata. Jika kerjasama Haas dan Toyota capai kesepakatan, itu bakal membuka jalan bagi pembalap Jepang lain yang disponsori Toyota untuk berkiprah di F1. Dari sisi teknis, Toyota menawarkan fasilitas wind tunnel mereka di Cologne, Jerman untuk bisa dipakai oleh Haas dan beberapa bantuan teknis untuk memaksimalkannya. Wind tunnel tersebut terkenal sebagai salah satu yang cukup oke dan tahun lalu masih dipakai oleh McLaren sebelum mereka beralih ke fasilitas barunya. Mungkin saja Toyota merasa kekurangan pemasukan setelah ditinggal McLaren dan mendekati Haas supaya mau memakai wind tunnel mereka. Tantangan terbesarnya tentu dari Ferrari itu sendiri yang sudah memiliki hubungan erat dengan Haas sejak awal mereka debut pada 2016. Sampai sekarang hubungan keduanya masih kuat dengan diplotnya Oliver Bearman sebagai pembalap utama musim depan. Karena tentu akan aneh jika sasis dan branding di mobil Haas memakai merek Toyota, tetapi mesin di dalamnya adalah Ferrari. Untuk saat ini belum ada konfirmasi soal kabar tersebut, dan negosiasinya diperkirakan bakal berjalan sulit karena harus ada kompromi dari pihak Ferrari. Tapi jika berhasil, maka proyek Haas Toyota bisa dimulai secepatnya pada 2025 mendatang. Dan meski cuma mendukung dari aspek sasis dan branding, Toyota akan mempertimbangkan ulang rencana untuk kembali ke F1 sebagai penyuplai mesin suatu saat nanti. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.